Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ibu Santi. Pada video ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya mengenai aplikasi Google, khususnya penggunaan Google Formulir untuk pembuatan soal online. Adapun soal yang akan saya buat soal bentuk pilihan ganda, yaitu berupa teks singkat, berupa beberapa pernyataan atau teks panjang, berupa gambar, berupa animasi, dan berupa video. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita harus membuka aplikasi Google Formulirnya. Setelah itu, kita tuliskan judul pada formulir yang akan kita buat. Misalnya, latihan soal IPA Fisika SMP dengan deskripsi, berisi soal pilihan ganda tentang getaran dan gelombang. Jangan lupa di bagian kiri atas ini pun ada masih tertulis formulir tanpa judul. Kita harus mengubah dengan cara klik sekali. Nah, ini otomatis akan tertempel apa yang tadi sudah kita ketik di sini. Selanjutnya kita pergi ke bagian setelan. Bagian setelan ini kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Untuk saya memilih setelan seperti ini. Jangan lupa klik simpan. Baik, langkah selanjutnya sebelum kita menuliskan soal kita akan meminta identitas diri dari responden atau siswa-siswi kita. Oleh karena itu, yang pertama kita menuliskan pertanyaan nama lengkap. Bagian wajib diisi kita aktifkan agar ketika siswa-siswi kita lupa, mereka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Sini kita akan tulis kelas. Untuk kelas saya biasa menggunakan bentuk soal drop down. Kita isikan 8A, 8B. Untuk turun ke bawah, saya menggunakan tombol keyboard panah ke bawah. Nah, apabila Bapak Ibu melewati satu bagian, misalnya ini langsung 8G, 8F-nya lupa, kita bisa menyisipkan dengan cara menekan tombol Enter. Jadi habis 8E, 8F dulu, nah ini baru 8G. Jadi untuk menyisipkan sekali lagi, kita bisa menggunakan tombol Enter. Berikutnya, bagian wajib diisi kita aktifkan. Terus setelah kelas, saya akan meminta nomor urut. Jadi kita tambahkan pertanyaan kembali. Ini klik. Ini nomor urut siswa. Nomor urut bisa berupa jawaban singkat, tapi saya lebih suka menggunakan format drop down juga. Ini saya tuliskan sejumlah dengan siswa saya akan mengisi. Ini selanjutnya bisa dilanjut sendiri Bapak Ibu. Jangan lupa bagian wajib diisi kita aktifkan. Berikutnya untuk soal saya akan menuliskan soal saya pada halaman yang berbeda dengan bagian judul dan identitas diri ini. Oleh karena itu saya memilih bagian tambahkan bagian ini. Jadi kita klik, nah ini dia, ini bagian tanpa judul, kita tulis misalnya selamat mengerjakan. Deskripsinya kita tuliskan, kerjakan secara jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik. Kita akan memulai pembuatan soal yang pertama. Caranya seperti tadi Bapak Ibu, kita tekan ikon tambahkan pertanyaan. Kita klik, di sini akan muncul, kita tulis nomor 1. Nah, untuk saya biasanya sebelum membuat soal di formulir, saya sudah menyiapkan soal menggunakan Word. Jadi ini saya sudah menyiapkan 5 jenis soal pilihan ganda untuk latihan kita hari ini.
Nah, ini saya tinggal untuk nomor 1 soal berupa teks. Saya tinggal copy paste ya Bapak Ibu. Ini soalnya saya copy, kemudian saya paste di sini. Begitu pula dengan pilihannya. Ini saya bisa copy. Ini yang berwarna merah adalah kunci jawaban yang benar. Nah, ini langsung Bapak Ibu bisa paste langsung tertempel di sini. Kemudian jangan lupa wajib diisi kita aktifkan. Nah, ini karena berupa soal, bagian kunci jawaban kita pilih. Tujuannya untuk menuliskan atau mengisi poin atau skor untuk soal yang kita buat. Nah, untuk soal ini saya menuliskan atau membuat skornya 10 poin. Untuk kunci jawaban kita tinggal klik pilihan yang merupakan jawaban benarnya. Ini setelah itu kita klik ikon selesai. Nah, untuk soal kedua, yaitu soal dengan beberapa pernyataan. Untuk soal berupa pernyataan atau paragraf, kita bisa menggunakan ikon yang ini ya Bapak Ibu, tambahkan judul dan deskripsi. Ya, seperti ini. Kita tulis di sini nomor 2, soalnya kita ambil dari bagian Word tadi. Nah, ini kita copy. Bagian atasnya terlebih dahulu, kita tulis di sini. Sedangkan untuk pernyataan atau bacaan panjangnya, kita copy, kita paste di bagian deskripsi ini. Nah, untuk pertanyaannya, caranya sama seperti yang tadi nomor 1, Bapak Ibu. Kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, kita copy lagi pertanyaan dari pernyataan yang sudah kita tempelkan di sini. Nah, kita tempelkan di sini. Jadi untuk pernyataannya di bagian atas, ini untuk pertanyaannya. Untuk pilihannya sama seperti tadi. Kita salin, kemudian kita tempelkan di sini. Jangan lupa wajib diisi, diaktifkan. Kemudian kunci jawaban dan poin kita tuliskan. Ini poinnya sama 10 poin. Kunci jawabannya itu yang A atau yang paling atas. Klik selesai. Selanjutnya soal nomor 3 itu soal dengan gambar. Untuk soal dengan gambar kita bisa menggunakan ikon yang paling atas atau tambahkan pertanyaan. Jadi tidak perlu menggunakan yang tambahkan gambar. Kita klik yang bagian tambahkan pertanyaan. Kita tulis nomor 3. Kita salin pertanyaannya, kita tempelkan di sini. Nah, untuk gambarnya, ini untuk gambarnya, saya sudah menyiapkan di folder khusus. Jadi sebelum membuat soal di formulir, saya sudah menyiapkan satu folder khusus berupa ini soal yang di Word-nya, kemudian gambar-gambar yang akan saya gunakan pada soal tersebut. Jadi, untuk di formulirnya saya langsung bisa klik ini ya, ikon gambar, kemudian saya unggah dari laptop saya yang ada. Cari, nah ini saya sudah siapkan gambarnya nomor 3, kita upload. Nah, soalnya gambarnya langsung masuk ke dalam soal kita. Kemudian langkah selanjutnya pilihannya kita copy juga, ini kita salin. Kemudian kita tempelkan di sini. Bagian wajib diisi, kita aktifkan. Kunci jawaban juga sama, ini poinnya, skornya sama 10 poin. Kunci jawabannya ini yang ketiga atau yang C. Selesai. Nah, soal selanjutnya nomor 4, ini soal dengan animasi. Untuk soal dengan animasi, itu sama Bapak Ibu, kita masih bisa menggunakan bagian tambahkan pertanyaan. Sini, nomor 4. Kita salin pertanyaannya. Kemudian animasinya kita masukkan dengan cara yang sama seperti nomor 3 tadi. Jadi cara memasukkan animasi itu sama dengan cara memasukkan gambar. Nah, ini animasinya soal nomor 4. Saya masukkan. Maka nanti langsung
kita dapat melihat animasinya sudah menyatu dengan soal yang kita buat. Ya, kita tunggu. Seperti ini penampakannya, Bapak Ibu. Kemudian pilihannya jangan lupa, ini kuncinya yang D atau yang kedua. Kita klik di sini dulu, diaktifkan dulu, kemudian kita tempelkan di sini atau paste di sini. Wajib diisi, selalu kita aktifkan. Kemudian kunci jawaban untuk mengisi poin, dan ini tadi kuncinya yang D. Selesai. Nah, kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal dengan video. Untuk soal bentuk video, kita tidak bisa langsung menggunakan tambahkan pertanyaan. Jadi, untuk video itu terpisah. Jadi, kita masukkan tambahkan video. Ya, tambahkan video, saya cari dari YouTube. Ini tentang jembatan Tacoma. Jadi, kita ketik judulnya. Kemudian, saya akan mencari video dengan durasi yang paling singkat. Tapi yang sesuai dengan pertanyaan yang akan saya buat. Nah, saya memilih untuk soal saya itu video yang ini. Klik pilih, maka videonya akan muncul di sini. Nah, video ini kan untuk soal nomor 5. Jadi saya tuliskan dulu di sini soal nomor 5. Kita pilih dulu, ini keterangan dari video kita. Nah, untuk pertanyaannya sama seperti soal nomor 2 atau yang berupa pernyataan tadi. Setelah videonya kita upload, pertanyaannya itu terpisah Bapak Ibu, jadi kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya itu tentang resonansi terjadi bila. Jadi kita tinggal menempelkan pertanyaan di sini. Opsinya, pilihannya kita copy, ini jawabannya yang D, kuncinya. Kita klik di sini, nah ini dia. Wajib diisi, ini diaktifkan, kunci jawaban jangan lupa untuk memasukkan poin, dan jawaban yang benar kita pilih. Selesai. Nah, sampai sejauh ini Bapak Ibu, saya telah menyelesaikan soal saya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih tampilan soal kita bagi responden atau siswa-siswi kita. Caranya kita mengklik bagian pratinjau. Ini kita klik. Kita akan melihat seperti apa anak-anak melihat soal yang kita buat. Nah, ini alamat email, saya masukkan email saya, kemudian nama lengkap, misalnya Susanti Dewi H. Nah, untuk kelas, ini Bapak Ibu untuk drop down tampilannya seperti ini. Jadi, tidak memakan tempat banyak gitu. Kita tinggal memilih sesuai kelas kita, misalnya 8G. Untuk nomor urut, misalnya nomor 1, seperti ini. Kemudian, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini penampilan dari progres yang ada. Baru menyelesaikan halaman 1 dari 2 halaman yang ada. Ke halaman berikutnya, nah ini dia. Penampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Langsung ke bagian soal. Nah, ini kita langsung mengerjakan gerak bolak-balik. Ini getaran. Kemudian nomor 2, tampilannya seperti ini, yang dengan pernyataan. Kita pilih, misalnya aja Bapak Ibu ya. Ini tadi A. Nomor 3, ini gambarnya terlihat seperti ini. Ini C. Nah, ini yang animasi pun nampak seperti ini. Oke, nah ini yang berupa video. Kita akan coba putar videonya. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi anak-anak bisa melihat video kita. Nah, ini jawabannya. Misalnya, nih tadi kuncinya kan yang D, kita pura-pura salah gitu. Nah, kemudian kirim. Nah, setelah kirim, karena tadi saya mengizinkan anak-anak melihat nilainya, maka kita bisa melihat skor. Nah, ini Bapak Ibu untuk poin total itu anak-anak bisa melihat di sini 40/50. Dan anak-anak bisa melihat nomor berapa saja salahnya dengan cara menggeserkan ke bawah. Nah, ini ternyata salahnya nomor 5. Langkah terakhir Bapak Ibu, kita klik kirim, kemudian kita yang bagian link kita pilih, dan ini perpendek URL-nya, dan kalau sudah kita salin. Nah,
Inilah yang akan kita kirimkan ke murid-murid kita melalui WA.